Shalom jemaat Gereja Keluarga Tabernakel dan semua penonton yang menonton acara ngobrol kami pada hari ini. Shalom semua. Shalom. Nah, sekarang ini kita kembali lagi ke dalam acara ngobrol Alkitab. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah hal yang bisa dibilang sedikit berbeda karena aura-auranya serem gitu ya. Serem? Iya, Mistis, aura-auranya mistis gitu loh. Gimana sih kalau kita berbicara soal setan atau iblis? Setan. Iya, setan betul. Oke. Kita akan berbicara tentang hal itu soalnya di sini karena kelihatannya ini adalah sebuah hal yang sangat menarik ya. Kalau selama ini kan kita tahu nih, kalau ngobrol itu kan ngobrol Alkitab pasti kita berbicara tentang kuasa yang baik, yaitu Tuhan dan Tuhan gitu ya. Tapi sekarang kita nih berbicara kuasa yang buruk nih, kuasa yang benar-benar kita mengkhususkan satu segmen untuk ya kegelapan ini ya, kegelapan, misteri. Oke, dunia lain. Tapi memang ini dunia lain sih, dunia lain. Betul, ini adalah Dunia dunia lain gitu ya. Kalau kita berbincang-bincang soal ini, Jadi musiknya kira-kira nanti dikasihnya yang gitu ya. yang agak-agak misterius gitu ya, agak misterius, agak gelap-gelap gitu. Nah, ini gimana nih? Kalau berbicara tentang kuasa kegelapan atau setan gitu ya, mungkin pernah ada yang merasakan atau melihat atau mengalami, mungkin mengalami serem juga ya. Nah, gimana nih? Pengalaman gitu, mungkin pernah bergulat dengan kuasa kegelapan, bisa jadi. Gimana nih? Kalau mulai saling lihat-lihatan. Siapa duluan nih? Ya, kalau saya Ibu Gembala duluan. Itu bukan ngelihat setan gitu atau ngelihat penampakan gitu, enggak ya. Tapi ini lebih kepada katanya gitu. Itu ketemu dengan orang pintar. Cuma dia bilang orang pintar emang dia sekolahan gitu. Oh, jadi ini cerita dari seorang. Oh, ini roh kegelapan gitu ya. Iya, gitu lah ya. Cerita dari seseorang. Seorang jemaat gitu. Kita sebut namanya A aja ya, berdua sama. Oh, dari jemaat. Berdua A sama B gitu. Dan dia itu suatu kali melihat bahwa salah satu suami dari jemaat itu tuh pergi sama cewek lain, kok bukan istrinya gitu. Terus beberapa kali nemuin lagi, ketemu lagi gitu. Jadi sedangkan si A dan B ini temenan sama istrinya gitu. Kenapa nih si suami temannya ini kok pergi sama cewek lain gitu. Akhirnya gimana caranya ya? Mereka udah punya pikiran, ini pasti kena pelet nih, kena guna-guna. Jadi si suami teh kena guna-guna sama cewek itu gitu. Terus gimana caranya? Yuk kita ke orang pinter gitu. Pintar. Nah, orang pinter, itu banyak. Pinter. Tapi maksudnya orang yang bisa ngelihat. Sekolah di dunia lain. Bisa ngelihat betul nggak sih ini ada kuasa kegelapan nih, ada pelet nih dari cewek ini gitu kan. Terus pergilah dia ke sana. Dukun lah ya. Iya, dukun. Nah, itu orang pinter dan tanda kutipnya. Begitu. Nih ada gini. Ada teman saya di malu-maluin juga ngomongnya di gereja gitu kan. Di gereja sih. Teman saya ini kok pergi sama cewek lain gitu. Padahal kami berdua teman dari istrinya. Pergi sama cewek lain. Terus sebentar. Terus katanya sih diliatin kayak ada lilin, ada apalah kayak gitu ya di depan si orang pintar ini gitu. Terus ulah ini mah terus diimahan udah dikasih rumah. Oh. Terus udah gitu terus di mobil teh ya, pokoknya udah dikasih mobil, udah dikasih rumah gitu. Udah sampai segitu. Iya. Terus gimana caranya supaya bisa balik? Ini aja, si istrinya kan teman kalian kan, pokoknya istrinya itu teman si A dan B ini kan. Nah, bilang suruh ambil celana dalam suaminya. Gitu. Si istri teh harus nanem, dikubur celana dalam suami teh dikubur di dekat pintu yang suka dilewatin sama perempuan itu. Jadi perempuan itu teh sekantor. Sekantor sama si suaminya. Jadi kubur itu ditanam celana dalam. Iya, jadi kalau misalnya gini loh. Kalau dia setiap kali datang ke kantor melalui pintu itu kan, nah pintu kantor akan dilewati. Nah itu dilewatin terus setiap hari dia masuk lewat situ, keluar lewat situ gitu. Nah mesti digali di bawahnya sedikit aja tanah dalam dikubur di situ. Si A sama si B loh siap. Kalau gitu mah pasti teman saya nggak mau, si istrinya teh pasti nggak mau gitu.
ya udah nggak ada jalan lain. Gitu aja, ya nggak ada jalan yang lain, nggak ada. Terus ya udahlah, mau permisi pulang. Terus si orang pintar lihat lagi, nggak tahu apa sih, katanya ada kayak ya ada lampu lah, ada lilin, ada apa. Tunggu kayak gitu. Baca. Tak kudu. Nanti juga lepas sendiri tuh gimana? Nanti juga ketahuan, kayak gitu. Gimana bisa ketahuannya? Karena istrinya teh kuat berdoa. Oh iya. Kok istrinya teh kuat berdoa gitu, katanya gitu. Terus udah gitu, udahlah pulang gitu. Nah, berapa tahun kemudian itu teh, kalau nggak salah 4 tahun kemudian, beneran loh kebongkar. Itu teh peristiwa itu kebongkar. Jadi si istrinya tahu si suaminya teh ternyata punya will. Bukan keinginan yang baik, tapi wanita idaman lain gitu ya, punya will gitu. Nah, ya, terus teman saya cerita gitu, si A dan B yang temen si istrinya teh cerita, tuh bener kan? Itu teh bener, orang pinter itu teh bener. Supaya emang kenapa tuh dia cerita kayak tadi? Kenyataan, sekarang kita ngalamin. Kan bener, nggak usah, kita kan nggak sempat ngomong sama si istrinya suruh nanam celana dalam. Iya. Terus bener deh, istrinya teh kuat berdoa, jadi kebongkar sekarang. Tuh lihat, orang iblis juga bisa tuh, nggak usah kita minta sama Tuhan aja, tanya sama orang pintar itu kan jampi-jampi gitu. Gitu. Nah, jadi dia bilang kan bener kan, nggak usah kita tanya sama Tuhan aja, doa sama Tuhan. Terus kan saya bilang, loh kan yang ngebukain Tuhan, kan katanya istrinya kuat berdoa, kan istrinya yang berdoa, yang ngebukain Tuhan, yang ngebongkar Tuhan. Iya, tapi itu juga bisa tahu tuh. Oh, jadi gitu ya. Ada semacam ini ya, request aneh dari orang pintar itu ya untuk melakukan hal seperti itu kan aneh sebenarnya. Nah, mungkin ada yang punya pengalaman lain, mungkin dari Ko Aron atau dari Om Stephen mungkin pernah berurusan. Om Stephen gimana? Perasaan Om Stephen pernah melihat Setan itu apa sih? nampak. Setan itu Potong sejenis makanan ringan. potongan dari iblis. Ya mungkin prajuritnya kali ya, prajuritnya iblis Di mungkin. rambutnya doang itu. Nah, gimana nih Om Stephen? Punya pengalaman apa enggak? Ya, pengalaman mistis maksudnya, pengalaman Yang bersinggungan dengan kerajaan dunia lain itu. Perasaan kalau lah ya. Stephen mah yang cerita lihat bener si Ya saya setannya itu. banyak sih pengalaman begitu, maksudnya nggak tahu ya, saya juga kan waktu awal itu yang sudah beberapa kali cerita ke jemaat juga, pengalaman pertama saya mulai dibawa Tuhan untuk masuk ke dunia itu, ke pelayanan pelepasan orang yang dirasuk setan, dan saya pun sendiri ngalamin berantem. Mungkin yang paling menurut saya berkesan itu yang waktu saya tinggal di satu gedung ngejagain mahasiswa itu yang saya cerita. Oh iya. Ya kan. Jadi waktu malam itu aku belum tahu ceritanya. Jadi gini, sebenarnya kan memang tempat itu horor banget ya, karena ada legendanya gitu, ada legendanya tentang ada masa lalunya. Ada masa lalunya, tempat pas di mana gedung itu dibangun, belakangnya itu tempat pembantaian zaman dulu. Oh, oke. Ya, tempat Itu pembantaian bukan dan legenda, itu kenyataan gitu. Iya, Kenyataan. ada Dia ceritanya. punya masa lalu. Punya masa lalu kan. Nah, jadi orang-orang di sekitar situ pun udah cerita bahwa di sini pasti akan ngalamin itu. Dan dari generasi sebelum saya tinggal di situ juga udah cerita bahwa mereka kerap kali mengalami gangguan-gangguan mistis begitu. Nah, waktu zaman saya di situ, kita tuh lagi doa di lantai 3. Kebetulan kan lantai 3 itu letter U itu dinding, setengah dinding tembok, setengah dinding atas kaca. Nah, jadi kita mau menghadap ke sana pun kaca, orang dari situ menghadap sini kaca. Jadi kita tuh lihat gitu loh, dia kayak apa ya, beradu gini aja naik turun. Nah, pas di pengalaman saya bilang, wah ini kayaknya keren ini kalau buat saya kan gitu. Nah, malam-malam saya diganggu, dipanggil nama, diketok jendela pas sudah tidur gitu ya. Tok Stephen. Jadi wah mulai ganggu nih. Saya buka buka apa sih kunci itu kaca jendela slotnya saya naikin begini, terus kacanya saya dorong dikit gini. Tujuannya kalau dia ganggu saya nggak perlu lagi susah-susah ngebuka kacanya untuk ngedorong. Jadi tinggal dorong, begitu dia panggil dia ganggu, saya dorong kacanya langsung loncat di jendela saya, kejar dianya ke bawah gitu. Hah, di lantai 3? Nah itu yang lantai 3 itu cerita setelah kita doa, terus turun ke bawah.
Nah malamnya itu saya kejadian itu yang pas Diketok. ya pas diketuk saya Panggil. ketok. Tapi pengalaman mistisnya memang saya Terus tadi ngejar terus gimana? ya berantem gitu loh di situ. Berhasil nggak? Menang nggak? Ya dianya pergi hilang kan, Oh, hilang dia di itu kan gedung itu memang bukan di perkampungan. Itu kan di kebun ya, di setengah hutan setengah kebun. Jadi di samping kiri dan belakangnya gedung itu memang dikelilingi oleh hutan. Yang rimbun, yang pohon-pohonnya tinggi-tinggi, pohon bambu, pohon apa namanya, pohon yang kayak golkar itu loh, pohon beringin. Oh, itu banyak, itu akar-akarnya ngegelantungan. Memang horor banget tempatnya. Memang suasananya juga kalau orang masuk ke tempat itu udah mulai berdiri. Jadi kalau mau uji nyali tuh di situ tuh bagus. Beneran asli loh. Saya ngalamin itu. Tapi dia ganggunya kenapa itu? Nggak tahu ya, memang mereka gitu. Nah selain pengalaman itu kan banyak ya waktu saya Jadi pelayanan. berarti dia setannya kenal sama Pak Stefan. Kan dipanggil Stefan. Nah, jadi gini ya, dalam pelajaran okultisme sebenarnya kan si iblis itu setan gitu ya. Dia bisa tahu segala hal. Misalkan ketika saya ada di situ, dia kan udah denger ini waktu saya pelajari tentang okultisme ya. Dia udah denger ini, saya dipanggil siapa. Jadi dia bisa menangkap. Nah, makanya dia manggil orang itu menurut dengar-dengar begitu ceritanya. Tapi pengalaman mistis itu banyak saya. Tapi memang Ada yang saya tambahin, ada yang lumayan juga gini. Waktu saya pelayanan di Palu, itu 2 anak gadis itu kan ikut sekolah jadi mereka sekolah SMA itu pergi ke air terjun. Pulang-pulang itu jadi lain anaknya. Nah, dia tuh ngomong, ditanya kamu siapa? Dia ngomongin nama dia itu nama temennya yang satu. Nah, temennya yang satu itu kalau ditanyain dia ngomong temennya. Jadi mereka jiwa tertukar. Ditukar jiwanya. Nah, kebetulan yang satu itu dimintain tolong saya untuk tanganin. Nah, saya doakan kan, wah itu peperangan luar biasa itu terjadi. Jadi dia tuh bisa melakukan hal seperti itu gitu. Oh gitu. Pengalaman saya ngalamin. Banyak sih pengalaman begitu yang Nah, ini tapi tadi udah menyeramkan sih. sampai pengetahuan tentang setan tahu ya. Nah, tapi coba kalau Koren, aku penasaran nih, Koren pernah punya nggak cerita kayak gitu? Enggak ya, maksudnya gini, kalau langsung berhadapan sama kuasa-kuasa gelap, nggak tahu. Saya akan katakan nggak tahu karena kan nggak tahu kalau kita, gitu. Maksudnya kita saya gitu ya seumur hidup apa pernah diguna-guna orang atau apa nggak pernah alami. Kita nggak pernah tahu itu. Nggak pernah tahu karena mungkin pernah tapi nggak mempan karena saya percaya Tuhan atau apa mungkin nggak tahu. Tapi kalau misalnya face to face sama misalnya entity itu roh gelap kayak Pak Stephen tadi misalnya ada setan lah, hantu genderuwo, whatever lah setan sini gitu kan ya. Enggak lah ya, secara face to face tuh enggak. Tapi kalau misalnya kayak merasakan beberapa kali pernah. Jadi gini, gitu ya. jadi kejadiannya gini. Memang kejadiannya saya bilang kenapa mungkin bisa nyata atau tidak? Karena itu di luar kendali manusia biasa gitu ya kejadian. Jadi gini, dulu saya tinggal di daerah Kopo, di perumahan Kopo Permai. Nah di rumah itu pada suatu malam saya tuh sendirian bener-bener sendirian. Waktu itu saya masih SMP biasa main game atau apa gitu. Nah rumahnya itu rumah tipe 70 dengan 3 kamar standar ya, di depan, di tengah dan di belakang. Nah di belakang itu saya lupa kamarnya adik saya Bernard atau Vicky gitu. Pokoknya mereka lagi nggak ada semua. Nah saya kalau lagi tiduran posisinya kalau di sini berarti kamarnya yang belakang, yang di sini kamar yang depan, tapi tembok gitu. Nah, saya suka ketok-ketok gini. Iseng aja, ketok-ketok lagi, diem aja gitu. Nah, pada suatu malam dia ngebalas. Itu yang gue kaget. Itu bener-bener. Tapi awalnya saya nggak percaya, mungkin kebetulan atau echo atau delay suara gitu ya. Tapi saya ketuk dengan nada, dengan tempo gitu ya. Misalnya duk gitu. Dia ngebalas persis kayak gitu dan beberapa kali di situ langsung kaget. Nah, makanya di situ lihat ke sebelah ada orang. Enggak, udah diem aja gitu ya. Cuman ya itu udah lewat terus mempelajari. Kalau dengar cerita, bukan cuma cerita sih, rasanya kalau dibilang cerita mungkin cerita apa bisa dongeng atau apa gitu ya. Tapi lebih ininya tepatnya adalah kesaksian teman-teman.
Ya, kesaksian teman-teman. Kayak Ibu tadi Pak Steven, terus di pemuda misalnya dulu di youth, terus di gereja juga yang bersaksi, terus mendengar pelepasan apa segala macam. Saya memang tidak pernah menghadapi langsung, tapi bukan berarti saya nggak percaya dengan kuasa gelap gitu ya. Lalu saya pelajari langsung gitu, enggak juga gitu. Tapi saya belajar dari ayat, dengar firman segala macam. Dari situ saya tidak menganggap remeh kuasa gelap, dunia roh gitu. Jadi dipercaya, ditakuti gitu, enggak. Karena saya percaya iman yang berat apa? Iman yang ada di dalamku apa? Kuasa yang lebih besar daripada yang menjual. Itu pegangan banget. Karena saya pernah lewatin kuburan jam 1 malam itu di, kalau yang ini tahu daerah Kolonel Masduri, naik kan ngelewatin kuburan tuh kanan kiri. Iya. Tahu. Saya pernah jalan kaki jam 1 malam di situ. Gelap banget kan waktu itu tahun 2000-an, awal 2000. Awal 2000 lagi sepi lagi pasti itu. Pegangan saya cuma itu doang. Oh, gue mah berani lah, iman yang ada di dalamku lebih kuat, jalan dan bener nggak gitu. Nah cuman betul, saya tidak menganggap remeh dan saya bilang, bahkan saya punya pertanyaan nanti sama Pak Steven sama Bu Mia ya. Jadi dalam arti gini, saya nggak menganggap remeh bahwa bukan tidak percaya gitu. Saya percaya itu ada, walaupun saya tidak mengalami langsung gitu, cuma dengar kesaksian gitu. Dan dari situ saya percaya bahwa iblis itu juga, ya itu kan berasal dari iblis ya, nggak peduli lah bentuk lu apa, genderuwo atau kuntilanak atau di luar negeri vampir whatever, itu buat saya itu intinya adalah si iblis ya, menyerupai dan segala macam, terserah lah gitu ya. Nah cuman di situ saya berpengetahuan dan memikir iblis punya kuasa, yang dalam arti dia juga punya pengetahuan, punya kuasa, lalu dia pun sakti lah. Kalau bilang Tuhan hebat ya Tuhan hebat, iblis juga bisa karena menyerupai kan gitu. Nah, itu saya pegangannya seperti itu. Nah, itu kan kalau tadi itu kan kita kan baru bahas dari tiap pengalaman ya. Tiap pengalaman juga kelihatan bahwa itu tadi setan yang dilawan oleh Om Steven tuh tahu namanya Om Steven gitu kan. Dia tahu, dia terus panggil. juga apa namanya, kuasa kegelapan, istrinya juga tahu berdoa dan segala macam. Jadi setan itu mengetahui segala sesuatu juga, sama seperti kayak Tuhan gitu loh. Makanya tadi yang aku bilang kan, yang Koran bilang bahwa ternyata kita nggak boleh nganggap remeh kuasa kegelapan. Iya betul. Nganggap remeh karena bukan berarti bisa menyerupai Tuhan. Iya. Cuma bukan Tuhan itu. Nah, kalau tadi kan baru dari pengalaman-pengalaman. Kalau kita coba lihat ya dari Alkitab ya. Kenapa sih kekuatan iblis itu kuat banget gitu ya? Nah, coba kita lihat beberapa contoh iblis yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, ini aku pengen nih kita semua baca dari awal dulu, misalnya Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Ya. Nah, mungkin bisa minta tolong Om Steven tolong bacakan. Kejadian 3 4 sampai 5, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Nah, itu kan dari awal mulanya banget ya, ada iblis menyerupai ular gitu ya. Nah, si ular tua yang disebut iblis. Tapi memang itu benar, memang itu namanya ya, emang ular tua. Nah, habis itu coba kita lihat lagi dalam Perjanjian Lama nih, satu lagi ada di Ayub 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayub 1 ayat 9 sampai 12. Coba minta tolong Ko Aaron untuk bacakan. Sebentar. Ayub 1 ayat 9 sampai 12. 9. Ayub 1 ayat 9 sampai 12 ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Sampai 12. Oh iya, 12. Maka firman Tuhan kepada iblis,
Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, lihat ya, bahwa iblis aja juga minta izin loh sama Tuhan loh. Itu kan sebenarnya iblis minta izin ya, untuk mencobai Ayub gitu kan ya. Nah, coba kita lihat sekarang di dalam Perjanjian Baru. Kita lihat dalam Perjanjian Baru. Pertama kita lihat Kisah Para Rasul dulu. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan ayat yang 19. Nah, ini bisa minta tolong Ibu Lana untuk bacakan. Kisah Para Rasul apa? 16 ayat 16 sampai 19. 16 sampai 19. Oke. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung tuh kayak yang tadi ya, Tenung tuh orang pokoknya pintar itu. Orang pintar itu seperti yang tadi ya. Roh tenung itu seperti orang pintar itu dia, benar-benar. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh kau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Sampai ayat yang ke-19, Bang. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Nah, ya kan? Di dalam Perjanjian Baru ternyata juga ada ya, ternyata yang memakai roh jahat untuk mendapatkan keuntungan ya, kalau bisa kita lihat tadi ya gitu. Nah, itu juga apa ya namanya, kalau di dunia nyata Mika juga pernah dapat ceritaan gitu ya, bahwa ada sebuah restoran yang penuh laku gitu ya, penuh laku makanannya gitu ya. Tapi pada waktu, jadi ini tuh yang cerita tuh teman saya. Nah, ini temannya Mika nih. Nah, temannya Mika ini kebetulan dia punya indera keenam, bisa melihat dunia lain. Nah, setelah itu pada waktu dia masuk ke dalam restoran itu waktu itu dia tuh jualan sate. Nah, setelah itu dia mengajak ininya lah ya, ngajak seorang rekan untuk makan di situ. Terus dia ngeliat di mejanya. Nah, terus akhirnya dia gini, ngajak rekannya, pulang yuk." "Kenapa pulang? Kok kan baru sampai nih di sini." "Di mejanya banyak tuyul." Kalau kejadian yang kayak gitu, saya cukup sering dengar ceritanya. Maksudnya bukan cerita, tapi kesaksian dari teman-teman, dari saudara juga sering banget dapet yang kayak gitu. Nah, kalau ngebahas yang tadi ya, kan iblis tuh tahu ya. Iblis tahu waktu yang orang pintar yang pertama, yang tadi saya cerita, itu kan dia tahu, oh ini nanti udah dikasih rumah, ini udah dikasih mobil. Oh nanti juga ketahuan lah karena istrinya kuat berdoa. Itu kan roh tenung. Orang itu dirasuki roh tenung kayak gitu ya, kita bilang orang pintar, karena di dalam dirinya dia ada roh lain yang bisa dia pakai tubuhnya orang pintar ini untuk ceritain. Waktu kalau yang Pak Stefan alami mah itu juga iblis tahu. Karena tanpa sepengetahuan kita juga nggak tahu ya mekanismenya gimana ya. Tapi tanpa sepengetahuan kita kok dia tahu namanya Stefan. Nah, kalau ngelihat dari itu semua dan tadi cerita tentang Paulus juga, tapi juga iblis yang tadi yang di dalam wanita itu juga tahu kan bahwa orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi tuh. Padahal mereka baru nyampe di situ, baru nyampe di kota. Ini kan kita baru baca ini ceritanya di Filipi. Mereka baru nyampe di Filipi, tapi mereka tahu, si roh itu tahu bahwa orang-orang ini itu hamba Allah yang maha tinggi gitu kan. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Nah, jadi intinya adalah kalau dikaitkan dengan roh tenungnya tadi, intinya adalah kan setelah roh yang ada di dalam perempuan itu diusir, marah kan tuan-tuannya. Nah, karena kan nggak dapat penghasilan lagi. Nah, jadi saya kaitkan dengan yang peristiwa teman saya si A dan si B itu. Pada waktu dia ke orang pintar, dia juga bayar gitu. Jadi mendapat penghasilan dari apa yang disampaikan. Nah, kelihatannya sih kalau manusia senang-senang aja ya, itu kan instan.
taunya instan gitu. Tanya langsung dikasih tahu, tanya langsung dikasih tahu gitu ya. instan. Tapi kayaknya sedangkan kalau nunggu jawaban Tuhan lama nggak dijawab-jawab gitu. Sebenarnya kalau yang kayak gitu di Indonesia itu ya sudah nggak lazim lagi ya. Kalau kita kenal dengan yang istilah namanya pesugihan. Itu udah umum lah ya. Dan Saya nggak tuh asing ngalamin lagi. satu kali itu di kota ini. Oh itu yang tadi tuyul-tuyul ya? Ya, di kota ini. Jadi kan pernah ada viral di 2018 ada satu tempat makanan di pinggir jalan tapi itu nggak pernah Sepi. Bahkan belum dibuka pun udah ramai. Sebelum saya masuk ke situ, saya udah dengar cerita miring nih soal tempat itu gitu loh, bla 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 lah kata orang. Saya tuh pengen buktikan gitu loh. Terus saya ngajak istri saya untuk ikut. Nah kebetulan dia kan tuh masak nggak dapur khusus. Nah di pinggir jalan gitu terlihat dong. Nah saya datang ke dapurnya melihat dia masak yang jenis makanan yang dia mau masak itu. Pas dia ambil dari dalam air, kerang kan ya. Kenapa ada yang gini-gini? Kenapa ada yang gini-gini gitu ya? Saya pikir itu tali mungkin, tali-tali kotor gitu kan, air kan gitu. Waduh, ini mah Belatung. iya, itu dia kan ngambil, masukin ke wajan, goyang. Bahkan orang yang makan kan nggak tahu. Saya lihat, saya langsung tarik istri saya keluar yuk. Papi udah lihat, iya, ya udah keluar ya udah tuh. Karena dia udah tahu saya kan orangnya, dia udah tahu saya peka sekali dalam hal semacam itu kan. Jadi hal-hal semacam itu udah dicerita rakyat kita yang menguntungkan, orang menyembah yang begitu. Bukan instan. hal yang asing lagi. Jadi iblis tahu bagaimana caranya membuat orang itu jadi kaya. Iya gitu. Iblis tuh serba tahu ternyata ya. Iya. Ya, jadi iblis tahu gimana caranya buat orang itu kaya. Iblis tahu gimana caranya supaya jawaban dari masalah yang tadi yang tentang pelet itu ketahuan gitu. Nah, kalau dipikir-pikir manusia yang rada bodoh kali ya. Kok kan manusia nggak tahu, memang nggak tahu, jadi nanya-nanya gitu. Nah, sedangkan kalau gimana tuh? Kalau nanya sama Tuhan kan lama jawabannya. Sedangkan itu aja dari tanya orang pinter. So kalau mau cepet pakai sarung dalam gitu. Tapi Ya, gini, ternyata 4 tahun baru intinya kejawab. gini, konteksnya kan kita kalau kita mau bersepakat gitu loh. Apakah iblis itu punya kuasa? Nah, Tapi gini, itu yang tadi saya itu harus tanya. kita dalamin Nah, itu. di bagian ini. Kenapa dia bisa melakukan hal-hal semacam itu? Kan gitu ya. iya. Dia punya Itu- kuasa itu nggak sih? pertanyaan. Itu penting untuk dijawab juga. Gimana itu? Gini. Tapi ya sebelum kita sampai ke dalam pertanyaan itu ya, kalau gitu berarti kan kita logikanya ya, kalau misalnya tadi yang kayak yang si A si B itu, dia kan kalau gitu ngapain nanya sama Tuhan, nanya sama Iya, iblis betul, aja betul. gitu kan ya? Seakan-akan kan dia juga tahu segalanya Iya, dong. seakan-akan. Nah, tapi memang dia tahu. Tahu. Kalau memang misalnya betul. kita lihat nih ya, kita lihat dalam Matius 4 ayat 6 nih, pada waktu iblis itu sedang mencobai Tuhan Yesus. Dia Tuhan Yesus loh yang dicobain sama iblis nih. Kita lihat ya, Baca Matius aja. 4 ayat 6, aku yang bacain. Iya. Lalu berkata kepadanya, atau dari ayat 5 dulu deh biar nyambung. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah di atas ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini tuh diambil dari Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Jadi iblis itu tahu segalanya juga, termasuk ya firman Tuhan juga tahu. Nah, Kalau gua nangkapnya di sini iblis tahu kalau Tuhan Yesus anak Allah. Iya. iya. Tapi kalau saya nangkapnya beda tentang kuasa iblis ya. Hmm. Bayangkan ayat 5 ya. Kemudian iblis membawanya. Mm-mm. Itu kalau nggak punya kekuatan untuk membawa Tuhan Yesus, kan bawa Yesus kan ke Iya. kota suci. Itu kan power itu loh. Masa Iya. cuma ngajak, Tapi cuma lu ikut gue yuk. Nggak mungkin itu. Dibawa. Nah ini kan maksudnya penjelasannya harus ya, dijelaskan. tapi sebenarnya dalam hal ini pada waktu itu manusia masih Yesus 100% manusia juga ya. betul. Jadi bisa dibawa sama iblis untuk ke sana gitu. Artinya punya dalam- kuasa dong. Iya. Iya, sebenarnya dia dia punya memiliki power. Iya, iblis punya kuasa, tapi kalau menurut tadi yang Ayub itu
kan tanya dulu sama Tuhan. Harus minta izin. Iya, minta izin dulu untuk sama dicobai Tuhan. kan, untuk Iya. mencobai kan, terus katanya Tuhan, iya boleh ambil hartanya apa, tapi Nah. nyawanya enggak. Baru dia berani kan untuk mencoba. Dia Berarti berani. dengan kata Jadi lain, rasanya kuasa itu untuk orang-orang yang yang belum beriman kepada Tuhan mungkin kuasanya lebih kuat ya, atau maksudnya bisa sampai ke sana. Kalau buat saya gini, ini pandangan saya ya. Saya pandangan saya gini, iblis itu punya kuasa, tapi tidak berkuasa atas hidup manusia. Nah, setuju. Dua hal yang berbeda. Dia punya kuasa, tapi dia tidak berkuasa atas hidup siapapun. Karena yang berkuasa itu Tuhan. Iya. Bayangkan ketika dia mau coba Ayub, dia minta izin dulu sama Tuhan. Satu itu. Dia berkuasa. Makanya kan Tuhan bilang sekarang sudah ada di dalam kekuasaanmu kan tadi. Iya. Berarti dia punya kuasa, cuman harus berizin Harus Tuhan. minta izin Tuhan. Jadi gini, dia punya kuasa, tapi dia nggak punya kekuasaan untuk bisa menguasai diri saya. Nah dulu dia punya kuasa, bisa bikin sakit loh, dikasih. Iya. Tapi Iya, nggak betul. bisa, yang nggak berkuasa itu mati atas Iya, kematiannya. iya Betul. Tapi betul. berkuasa atas, contoh Ayub. Ayub dibikin sakit dari kepala ujung Iya. kepala sampai ujung Tapi kaki. kan diizinkan Tuhan dulu. Iya. Kalau Tuhan nggak izinkan, Kalau Tuhan nggak izinkan, nggak akan jadi Kayaknya kayak nggak akan Ayub. bisa. Untuk dia seorang yang memberikan. saleh. Tapi kalau Iya. coba kita bandingkan dengan yang kisah para rasul, Coba yang lihat. orang Coba. itu luka-luka terus Di Skewa berarti. ya itu Kisah para di rasul berapa itu? kisah para rasul 19. Coba Yuk kita buka. Kisah para Rasul 19. 19 ayat itu ayat 13 sampai 16. 13 sampai 16. Oke. Nih, ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Nah, jadi iblis memakai orang yang kerasukan itu, punya tenaganya kuat dan sebagainya, dan iblis juga tahu siapa yang ngeganggu gitu. Nah, ini Skewa ini kan imam Yahudi, bukan orang yang percaya kepada Yesus kan? Iya. Jadi, Ya, kalau saya bisa tambahkan dibikin tadi, jadi gini, luka-luka. dia berkuasa, dia punya kuasa, tapi dia tidak bisa berkuasa kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, Iya. beriman. Iya. Jadi, kita sepakat di situ. sepakat. Iya. Jadi pernyataan saya tadi bukan berarti mengarah ke semua manusia, semua. ya, bukan Iya, ya. Kan kalau kita ngambil dari jalurnya Ayub itu orang yang dekat Saleh. dengan Tuhan dong. Oke. Iya. Jadi bagi kita orang-orang yang berhamba kepada Tuhan, dia nggak akan bisa kayak Aaron, dia nggak akan bisa ganggu. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau ditanya dia punya kuasa nggak? Punya. Tapi dia nggak bisa ganggu Nggak bisa saya. ganggu. Karena saya berharap ke Tuhan. Kalau nggak berharap ke Tuhan, wah dia pura-pura Kayak datang. gini, kayak Iya, Skewa dia ini. ajar habis-habisan. Iya, Jadi itu juga. dia ajar luka-luka dan telanjang gitu. Ya kalau saya nangkep simpelnya gini sih ya, itu 3 entiti yang berbeda ya, iblis, manusia, dan Tuhan. Ya, Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Nah, kuasa di Alkitab selalu dikatakan selalu semua bersepakat bahwa Tuhan itu yang paling berkuasa, Iya. ya kan? Tapi iblis juga punya kuasa. Maksudnya dalam arti kalau dari tadi kita baca, kita Pengalaman ngobrol, juga. pengalaman, ya iblis juga punya pengetahuan, ya kan? Iya. Nah, dia punya pengetahuan, dia punya kuasa tuh dalam arti dia punya kekuatan, Kekuatan punya, ya, itu kan? maksudnya kuasa itu Iya, kekuatan gitu ya, mempengaruhi kekuatan. orang. Nah, tapi saya sepakat, saya setuju dengan Pak Stephen bahwa dia tidak bisa berkuasa atas manusia Dalam yang beriman ya, kepada ya, Tuhan, ya, ya kan? ya. Yang beriman kepada Tuhan. Ya. Tapi di lain dari itu, saya punya pemahaman gini juga. Ada juga yang jeleknya dari semua tadi kita kemukakan cerita dan kesaksian orang. Ada satu hal yang dilakukan manusia yang menurut saya bodohnya luar biasa. Yang saya bisa bilang bahwa manusia ini bodohnya dia gitu. Tapi dia nyalahin Tuhan, dia nyalahin iblis. Misalnya gini, dia berlakunya gini, dia mengizinkan
dirinya sendiri untuk dikuasai dikuasai iblis. Kuasa Iya. iblis. Dengan misalnya dengan dia pergi ke ilmu-ilmu, Iya. dengan dia Orang percaya pintar. orang Iya, pintar, dengan dia menyembah berhala atau apa segala macam, itu dirinya sendiri loh Yang yang mengizinkan. bukan karena setan itu Bukan yang karena berkuasa. setan dia yang membuka berkuasa. hati. Iya, karena kelihatannya setan tuh tidak bisa berkuasa. Tidak atas- langsung. tidak langsung Tidak, bisa gitu. karena gini, saya percaya bahwa iblis punya roh, kita manusia juga punya roh, Iya, kita iya. punya Iblis roh, itu roh. iya kan? Ya, nah kita juga manusia punya roh dan kita termasuknya lengkap loh. Iya. Saya nggak tahu kalau iblis ya, tapi kita lengkap, kita punya roh, punya jiwa, punya Punya tubuh, Iya. ya kan? Nah kita dari tubuh ini kita punya pemikiran, kita punya hati untuk merasa gitu. Nah bodohnya manusia itu digunakannya seperti itu. Dan itu banyak. Nah Banyak. itu. Itu sebabnya ada yang namanya orang pintar itu. Ya, di antaranya juga kalau ada orang yang kepengen kaya tadi, kan? Ya Itu pengen kan- kaya, pengen sembuh, Nah, pengen iya, sakti. itu datang Tapi datangnya ke iblis. Datangnya Iya. ke orang pintar yang dikuasai iblis. Nah, satu yang saya pasti bisa kemukakan dengan pastilah, yang nonton juga pasti sepakat kalau sama iblis. Saya susah ya kalau bilang iblis doang, kesannya kita datang ke iblis itu. Padahal nggak juga ya, kadang-kadang ke gunung kan gitu kan. Tapi kita sepakat bahwa semua gunung berhala-berhala di luar kuasa Allah, kuasa Tuhan Ya, itu Yesus dan iblis Allah. lah, udah. Itu iblis. Ya gitu udah. Ya. gitu. Nah, kalau kita datang ke mereka atau satu roh itu, pasti mereka punya minta bayaran. Pasti. Oh, iya. Kan tadi kan ada semua. Nah itu Bayaran. pasti ya, apapun juga kalau tadi pergi ke misalnya dukun atau apa harus bayar, Iya. ya kan? Iyalah. Tapi saya sih rasanya ya, kalau dari cerita tadi yang itu nggak cuman hanya bayar aja sih, walaupun kelihatannya oh dukun mah cuma bayar doang, gitu ya. Karena ada cerita-cerita lain kalau misalnya kita ke Gunung Anu gitu kan nanti Kalau pesugihan sampai pesugihan nyawa loh. sampai nah itu saya mau Iya, bicara itu nyawa loh. bahwa dia sampai Dia menyerahkan nyawanya ke setan itu. ya bisa anaknya lah yang dikorbanin kan iya. kayak gitu Sampai kan. ending-endingnya dia. Sampai endingnya Ujung-ujungnya dia dia yang korbankan. ujung-ujungnya. Nah benar. kan seperti itu kan ya. Nah jadi kalau misalnya kita pergi ke mereka kelihatannya hanya kita dukun gitu ya yang hanya bayar uang doang, kelihatannya hanya itu cuma bayar doang, tapi buat saya enggak. Itu sudah mulai menghambatkan. Satu yang paling itu bisa dibilang gitu, tapi yang pasti memang kita bayar gitu. Tapi kita nggak tahu nih. Dia udah nukar besok- imannya lah ya. Nah, Dia udah nukar itu imannya. yang gitu. saya mau itu kemukakan bahwa dia sudah menukar imannya. Satu gitu. Satu dia keluar uang, kedua kita nggak tahu nih besok tiba-tiba si setan nih Sakit, minta apa sakit. Dan paling parah adalah bikin Tuhan marah. Iya. Iya. Itu mah buat saya kalau kemarin kita sempat bahas rokok dan lain segala macam, itu orang bisa berkelit dengan segala macam. Tapi kalau untuk ini tidak. Kenapa? Karena ada di 10 hukum Allah. Tidak ada Dan yang lain. menyembah ilah. Iya. Nah Iya. itu Iya sih. kerugiannya. Mungkin kita juga nanti bisa bahas lagi tentang yang tadi, tentang yang sampai jiwanya juga diambil. Nah, Bisa lah Kuasa. segmen berikutnya. Ya, kuasa segmen kegelapan. berikut Tapi dari sini tuh kita lihat bahwa iblis tuh tahu segala. Iya. Nah, manusia itu kalau dilihat-lihat lebih tahu iblis lah dibanding manusia gitu ya. Iya sih, rasanya dalam hal iya. ini tuh gitu Rasanya loh. iya. Dia bisa tahu caranya bikin manusia tuh kaya. Iya. Bisa tahu dulu. Dia tahu bisa kelemahan-kelemahannya juga Iya, sih. dan dia juga bisa tahu nanti juga ketahuan juga kok cewek itulah. Sedangkan si A dan B nanya nggak tahu kan, makanya nyari orang pintar. Nah, jadi iblis bisa tahu segala sebenarnya. Ya bahkan coba lihat ya kalau saya potong yang percakapan dengan Yesus di Iya, padang gurun, tahu firman tahu Tuhan. firman. Tahu firman Tahu Tuhan. Jadi Nah, kita jangan sombong tuh jago Alkitab. nah itu Setan tuh jago. saya sih Kan juga jago. saya punya pemahaman gini. Bayangkan. Tahu Alkitab doang nggak cukup. Iya, nggak cukup. Karena itu tadi. Coba Mika jelasin. Nah, Coba, gini. terakhir aja ini jelasin Mika coba. Karena gini, sebenarnya kalau tadi ya kita mencari-cari iblis dan segala macam itu sebenarnya tadi dikatakan manusia itu bodoh. Karena tahu nggak, kalau kita tuh ada di dalam Tuhan, kita akan lihat benefitnya apa sih kita tuh di dalam Tuhan. Lukas 10 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Coba ya kita lihat. Lukas 10 ayat 18 sampai 19. Nah, mungkin Ibu Lana Harumi bisa tolong bacakan. Lukas 10 ayat 18 sampai 19. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Aku melihat iblis jatuh seperti kilap dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi itu kita tuh sudah memiliki kuasa kayak tadi tuh kan Pak Aron bilang kuasa yang ada dalam diri kita jauh lebih besar. Nah, itu Ya kan kuasa- itu firman Nah, sebenarnya. ya, itu juga firman Itu lain, firman bagian sebenarnya. lain. Tapi di bagian ini adalah sesungguhnya akunya besar. Berarti dengan kata Tuhan. lain Tuhan Yesuslah yang memberikan kuasa Sudah itu memberi kuasa. kepada kita. Jadi jago firman Tuhan itu nggak cukup. Kita harus mengandalkan Beriman. Tuhan dan beriman. Iya. Beriman. Dan juga kita lihat lagi satu lagi di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Inilah kenapa jago firman Tuhan aja nggak cukup. 5 ayat 8. Nah, coba bisa minta tolong Ko Aron untuk bacakan. Petrus 5 Ini yang saya mau angkat tadi, Maka- tapi saya lupa ayatnya. Saudara kita sudah mempersiapkan luar biasa. Baik. 1 Petrus sebentar 5 ya. ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjagalah-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, cara satunya lagi apa? Sadar dan Dan- berjaga-jaga. Coba yang kan pesannya itu berjaga-jaga. Iya. Berarti bukan lawan tanding yang biasa ini. Mm-mm. Ini lawan yang hebat. Iya. Bener. Kuasanya ya kita susah ya ngomongin kuasa gitu karena orang image-nya akan lain, tapi kita katakanlah ilmunya si iblis ini besar. Besar. Jadi Besar. sebenarnya Lo dia malaikat kok. kalau dia dibilang kuasa emang kuasa. Iya, Apalagi iya. manusia menghamba kepada iblis gitu ya. Manusia itu dikasih kuasa sama iblisnya juga gitu. Iya. Kita Iya. tuh seringkali tahu cerita soal itu. Contoh debus. Ya. Iya kan? Iya. Dia dikasih kuasa untuk membunuh orang tapi dia sendiri nggak kebacok misalnya. Macam-macam lah Nah, itu. jadi memang mungkin pembicaraan kita sekarang di mana iblis tahu segala ya, Iya. itu tuh sampai di sini. Jadi Iya. menurut saya jangan melihat hasilnya. Oh dia tahu kok, jangan. Iya. Tapi apa yang ada setelah itu? Apa yang Karena masih apa yang panjang. terjadi? Masih Karena Iya. masih panjang. Iya. Karena kalau kita bicara ini mungkin baru setengahnya ya teman-teman yang nonton. Iya, nanti Ini kita baru akan ada setengah. segmen Setengahnya berikutnya. akan kita bahas Masih tentang jauh. okultisme. Oh, masih jauh. setan. Masih Masih panjang. banyak banget. Karena dari sini akan bisa bilang ya oke lah, mungkin kalau kita hidup di dunia doang ya udah gitu. Kita, iblis kasih kuasa, tapi kan nggak cuma di Ya, di situ. situ. Nanti akan berujung ke keselamatan dan lain-lain. Nah, Kalau ini kita- kalau Aaron bilang tadi kan kita berhentilah misalkan ke orang pintar, ke dukun, berhenti. Karena bukan soal uangnya. Tadi Aaron udah jelas, imanmu sudah kamu tukar. Iya. Nah, Jangan gitu loh. Iya. Itu kamu sudah memperhambakan diri kepada Iya. setan. Nah, Itu. lalu Janganlah. kita bisa bilang yang terakhir dibacakan Mika tadi juga misalnya kayak ayat tadi sadar dan berjaga-jaga. nah, yang sebelumnya Tuhan sudah ngasih kuasa Oh, sama yang kita. sebelumnya. Iya. Oh, ya. Menginjak ular. Lawan itu. Iya. ya. Sebenarnya gitu. Jadi jangan kita menjual iman kita kepada iblis. Iya. Iya. Karena Hanya ketika karena kita beri- iblis tahu, hanya karena iblis Karena Iya. kita juga sebenarnya tahu dan kita juga bisa sebenarnya minta. tahu, iya, kita kita bisa minta sama Tuhan. Saya juga kalau mulai pengen lah ke Gunung Kawi misalkan gitu. Saya pikir waduh kayaknya Bayarannya, nggak banget deh ya. bayarannya Aduh. bro. Nah, itu nanti kita akan bahas, mungkin di segmen yang berikutnya kita akan bisa coba bahas gimana apa yang terjadi kalau kita meminta kepada Betul. iblis. Apa yang terjadi Kayaknya emang kalau belum kita- kelar deh ini ya. memang Iya, belum kelar. Harus Kita kita akan lanjutkan malah- nanti di next Malah part. ada pertanyaan kayaknya Smik, sama teman-teman. Ya, tanyakan lah atau nanti siapa untuk segmen berikut. yang nonton yang kita bahas ini masih ada pertanyaan sebenarnya. Bener nggak iblis punya kuasa? Coba kalau misalnya ini jawabannya macam-macam bisa japri ke Ibu Gembala pasti. di komen lah. Di komen boleh. Biar Tapi saya pengen tahu tahu menurut komentarnya ya, gitu. pengen tahu menurut teman-teman yang lain gimana? Boleh kalau teman-teman semua ada pertanyaan, ada kebingungan, Atau boleh ada banget pengalaman. Nah, atau ada pengalaman. pengalaman juga boleh banget. Kalau Ketemu langsung misalnya ada iblis gitu. pengalaman, silahkan tolong bisa ya ditulis di komentar atau di japri secara personal. Iya, nanti semua kita ajak nama, juga ya. semua nama nanti kita anonimus. Tidak Ya. ada Kalau nama mau yang ikut ngobrol di disebutkan. sini Kalau juga ikut oke. ngobrol di sini ayo. Bisa nggak dilepaskan kita yang mengalami semacam santet, kerasukan setan atau diganggu secara okultisme? Tanya aja, tanya. Nah, Nanti tanya. kita jawab gitu. Nanti kita akan jawabnya di segmen Ini yang ada ahlinya, berikutnya. Mas. Oh, mulai nih. Mulai nih. Pakar kesetanan. Pakar dago. kesetanan. Baik, itu saja obrolan kita pada hari ini.
kita sudah berkenalan dengan kuasa itu kan berkenalan itu adalah perkenalannya. Kita melihat Dia dipanggil sama iblis loh. Jadi ya pokoknya kita udah sama-sama kita mempelajari bagaimana ada iblis manifestasi di sini dan bagaimana iblis itu harus kita lawan. Iblis itu lebih tidak memiliki kuasa yang lebih dari kita karena kita diberikan kuasa dari Tuhan. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita bisa mengalahkan iblis. Nah, jadi ingat teman-teman untuk selalu kalau ada pertanyaan, pengalaman atau apapun, tolong sampaikan kepada kami, share kepada kami di komentar boleh ataupun Japri lewat juga. Nanti itu saya ceritakan lagi pengalaman lain berkaitan dengan okultisme. Dipanggil sama yang lain. Iya. Oke. Sama setan. Sekian ngobrol kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bless you. Shalom.